Saya Syifa Aziza absen 31. Saya Raisa Maulidin absen 18. Saya Samuel Arifan absen 29. Dan saya Mahfudza Rusmiansa absen 30. Saya Kansa Zara absen 10. Saksikan video kita. Dadah! Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang konsep kesetimbangan reaksi kimia dan pergeserannya serta penerapannya di dalam industri. Nah, di dalam ilmu kimia, kesetimbangan reaksi terjadi ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Artinya, reaksi itu masih terus berlangsung secara dua arah, tetapi jumlah reaktan dan produknya yang sudah stabil. Nah, keadaan itulah yang disebut dengan kesetimbangan dinamis. Konsep ini juga menggambarkan bagaimana alam untuk mencapai keseimbangannya. Sama seperti sistem alam semesta yang berjalan dengan teratur, semua punya peran, semua punya batas, dan keseimbangannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa hukum-hukum kimia yang kita pelajari tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Nah, ketika kondisi diubah, misalnya suhu, tekanan, atau konsentrasi diganggu, posisi kesetimbangan itu bisa bergeser. Namun menariknya, sistem itu akan beradaptasi pada lingkungannya yang baru sehingga ia akan menciptakan keseimbangan yang baru agar ia tetap bisa bertahan dan tidak keluar dari jalur yang benar. Nah, sedangkan di dalam penerapannya dalam dunia industri, konsep kesetimbangan ini dimanfaatkan untuk berbagai konsep penting seperti pembuatan amonia, asam sulfat, atau metanol. Semuanya membutuhkan pengaturan suhu, tekanan, dan katalis agar hasilnya maksimal tetapi tetap efisien dan ramah lingkungan. Jadi, melalui kesetimbangan reaksi kimia ini, kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang saling melengkapi. Keduanya sama-sama mengajarkan tentang keseimbangan, keteraturan, dan tanggung jawab dalam menjaga ciptaan Allah. Ayat pertama ada di Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-7 sampai 9. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keseimbangan, supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dalam ayat ini, kata al-mizan berarti keseimbangan atau timbangan yang adil. Sama seperti reaksi kimia, setiap unsur dan energi punya porsi yang pas. Kalau ada yang berlebih atau berkurang, sistem akan berusaha kembali seimbang, seperti reaksi yang bergeser arah. Ayat ini bukan cuma bicara soal keadilan sosial, tapi juga mencerminkan hukum alam yang tetap Allah tetapkan agar dunia berjalan stabil. Hubungan dengan ilmu bahasanya adalah dengan ilmu tasrif ialah akar kata wazana yang bermakna menimbang, sama seperti menyetarakan reaksi kimia. Dalam ilmu nahwu, struktur ayat menggunakan bentuk larangan la tatghaw fil mizan, yang artinya jangan melampaui keseimbangan, menggambarkan pentingnya batas yang proporsional. Dalam ilmu balaghah, pengulangan kata mizan memperkuat keindahan dan tekanan makna tentang keseimbangan universal. Kedua Quran Surat Al-Hijr ayat 19-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ardo madadnaha wa qaina fiha rawasiya wa basna fiha min kulli syai'in mawjud wa ja'alna lakum fiha ma'aisa wa man lastum lahu birazikin. Yang artinya, dan kami telah mengamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran yang seimbang. Penjelasannya yaitu kita lihat di kata mauzun di ayat sebelumnya yang berarti diukur atau tertimbang dengan seimbang.
Semua ciptaan Allah punya komposisi dan proporsi yang pas, sama seperti reaksi kimia yang punya rasio tetap antar unsur. Dalam industri kimia, prinsip ini juga dipakai, misalnya di proses Haber-Bosch untuk membuat amonia. Suhu, tekanan, dan konsentrasi dijaga agar hasilnya optimal. Jadi manusia cuma meniru hukum keseimbangan yang Allah ciptakan di alam. Adapun hubungannya dengan ilmu bahasa, yaitu tasrif, bentuk mauzun berasal dari kata akar yang sama dengan wazannya, menandakan sistem yang tertimbang. Dalam ilmu nahwu, struktur min kulli syai'in mauzun menunjukkan keteraturan. Setiap makhluk punya takaran. Dalam ilmu balaghah, keindahan bunyi dan ritme ayat memperkuat makna bahwa ciptaan Allah itu rapi, proporsional, dan harmonis. Dengan ilmu bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 3 kan, ada tasrif, ada nahwu, ada balaghah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, struktur bahasa Arab itu sendiri mengajarkan keseimbangan. Nah, yang pertama itu tasrif. Kata berubah bentuk tapi akar maknanya tetap. Kayak seperti atom yang berubah jadi senyawa. Atom yang berubah jadi senyawa itu tetap. Nah, yang kedua itu nahwu. Kalimat Arab harus benar dan teratur agar maknanya itu benar. Nah, itu tuh pengertian dari nahwu. Nah, diislamisasikan ke kimia, seperti reaksi harus seimbang biar nanti hasilnya tuh akurat. Nah, yang terakhir adalah balaghah, menata kata dengan indah dan tepat. Itu adalah pengertian balaghah, menata kata dengan indah dan tepat. Dari surah Ar-Rahman dan hadis riwayat Muslim, kita memahami bahwa konsep keseimbangan bukan hanya berlaku dalam ranah sains seperti kesetimbangan reaksi kimia, tetapi juga merupakan prinsip hidup yang Allah tetapkan dalam penciptaan alam semesta. Segala sesuatu diciptakan dengan ukuran, aturan, dan harmoni yang jelas, dan manusia diberi amanah untuk menjaga tatanan tersebut. Dalam ilmu kimia, bila suatu reaksi mengalami gangguan, sistem akan berusaha kembali ke titik seimbang. Hal ini sejatinya menjadi pengingat bagi kita. Ketika hidup kehilangan keseimbangannya, baik dalam ilmu pekerjaan maupun hubungan dengan lingkungan, kita juga perlu kembali menata diri agar tetap berada pada jalan yang benar. Sains membantu kita memahami mekanisme ciptaan Allah. Wahyu membimbing kita agar memaknainya dengan benar. Keduanya bukan hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih utuh tentang kebesaran Allah dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Dadah.